Dalam hal kita mengajukan perceraian di pengadilan, maka hal pertama yang harus kita buktikan adalah perkawinan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin kita mengajukan perceraian namun perkawinan yang kita lakukan belum dianggap atau belum diakui secara hukum. Kebanyakan orang berpendapat bahwa ketika kita tidak memiliki akte perkawinan atau perkawinan kita tidak tercatat atau tidak diakui oleh hukum, maka ketika ingin melakukan perceraian atau ingin berpisah, maka kita berpisah saja. Yang penting masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah. Hal tersebut merupakan perbuatan yang keliru. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perkawinan yang belum dicatat, belum dilaporkan, serta belum diterbitkan akta perkawinan adalah perkawinan yang sah? Bagaimana kita mengajukan perceraian atas perkawinan yang demikian? Atau bagaimana kita mengajukan atau mengklaim hak kita yang timbul atas dasar perkawinan yang dimaksud? Perkawinan yang masih belum tercatat dan belum diakui oleh hukum negara. Di video ini saya akan menerangkan ketentuan hukum perkawinan secara umum, serta memberikan solusi jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan atau melangsungkan perceraian atas perkawinan yang seperti yang dimaksud, atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya berdasarkan kerangka perkawinan yang kita terangkan tadi, yaitu perkawinan yang belum tercatat, belum diterbitkan akte perkawinannya, atau perkawinan yang belum diakui secara hukum negara. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel Bedah Kasus agar kami terus dapat menghadirkan atau memberikan tontonan yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga like dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat, agar lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Anda juga dapat mengisi kolom komentar di bawah untuk memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun kritikan, atau sekedar memberikan saran, fenomena hukum atau masalah hukum apa yang harus kita bahas pada video-video selanjutnya. Disclaimer, video ini memuat pandangan hukum secara umum sebagai bahan edukasi demi menciptakan kesadaran hukum bersama, serta tidak bermaksud menyudutkan atau membela pihak tertentu. Oke, kita mulai dengan dasar hukum perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga dalam ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri, sampai pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1-nya menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi, perkawinan yang dilakukan menurut tata cara atau prosesi agama masing-masing, menurut pasal 2 ayat 1 tadi, merupakan perkawinan yang sah. Namun tidak berhenti di situ saja, ada ayat 2 yang menguraikan demikian: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari perkawinan yang telah dilangsungkan dan dilaporkan, otomatis melahirkan ikatan secara agama maupun ikatan secara hukum. Ikatan berdasarkan hukum negara dalam satu perkawinan tersebut dibuktikan dengan akte perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Nah, ikatan hukum ini merupakan dasar dari segala sesuatu perbuatan hukum yang akan dilakukan masing-masing pihak dalam kerangka perkawinan yang dimaksud, termasuk untuk melakukan perceraian. Kebanyakan orang berpendapat bahwa ketika kita tidak memiliki akte perkawinan atau perkawinan kita tidak tercatat atau tidak diakui oleh hukum, maka ketika ingin melakukan perceraian atau ingin berpisah, maka kita berpisah saja. Yang penting masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah. Hal tersebut merupakan perbuatan yang keliru. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan terurai demikian: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Nah, dari pasal ini dapat kita lihat bahwa perceraian tidak dapat serta-merta terjadi hanya karena persetujuan bersama atau masing-masing pihak telah sepakat untuk bercerai atau berpisah. Karena kembali lagi, dalam pasal 2 tadi telah terurai dengan jelas bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut prosesi atau ketentuan tata cara agama masing-masing adalah perkawinan yang sah. Jadi mau tidak mau, perceraian yang akan kita proses dalam hal perkawinan yang belum tercatat harus didaftarkan perceraiannya di pengadilan yang berwenang. Namun bagaimana kita membuktikan di depan hukum, di dalam pengadilan,
bahwa kita telah kawin. Sedangkan menurut hukum, perkawinan yang kita langsungkan sebelumnya adalah perkawinan yang belum diakui secara hukum. Atau dengan kata lain, kita tidak memiliki akta perkawinan. Nah, disinilah masalahnya. Jadi, ketika kita mengajukan perceraian dengan perkawinan yang belum tercatat atau belum memiliki akte perkawinan, sebelum itu kita harus mengajukan pengesahan perkawinan. Untuk yang beragama non-Islam, kita harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Untuk yang beragama Islam, kita mengajukan isbat nikah di pengadilan agama setempat. Jadi setelah kita mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan atau isbat nikah, maka dari permohonan tersebut kita akan mendapatkan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang kita langsungkan sebelumnya yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang sah. Kemudian dari penetapan tersebut dapat kita proses lanjut ke Dinas Dukcapil setempat untuk didaftarkanlah perkawinan kita sebelumnya. Nah, setelah kita mendapat akte perkawinan yang dikeluarkan berdasarkan penetapan pengesahan perkawinan, selanjutnya baru kita bisa mendaftarkan perceraian kita atau dapat kita membuktikan perkawinan kita di dalam sidang perceraian di pengadilan. Demikian video ini, semoga bermanfaat.